Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita bisa berkumpul dalam pengajian rutin kita. Rutin yang enggak rutin ya. Yang penting ada lah gitu ya, Bu ya. Alhamdulillah masih bisa ngumpul ngaji gitu. Kita bersyukur yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa menyelenggarakan dan menghadirinya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita, Ustadz Sony ngetopnya ya, Ustadz Sony. Ini kesempatan kedua ya Ustadz ya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam tema apa tadi 5 pilar menuju cahaya dan kasih sayang Allah. Buku sudah ada di sini, mungkin diprioritaskan kepada yang daftar dulu kemarin. Sisanya kalau ada lebih baru boleh. Lebih banyak. Oh lebih, alhamdulillah lebih. Sudah ya? Sudah pegang semua ya? Iya. Kita buka saja dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih mempersiapkan hati kita, mari kita dengarkan tilawah Quran oleh Pak Acang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan pada Pak Acang. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan segera mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Sony. Sedikit tadi perkenalan, saya kira sebagian data bisa dibaca di halaman belakang dari buku. Tadi juga sempat ditampilkan beberapa portofolio beliau. Ustaz Sony, panggilannya, nama lengkapnya Bambang Samodro Wicaksono, kelahiran Kediri tahun 64 dan beralamat di Kediri, Jawa Timur. Status menikah, anak 3 orang, perempuan semua ya Pak? Sama kayak saya Pak. Demikian profil singkat beliau. Nah, ini pengalaman beliau yang bisa dilihat sendiri. Pengalaman spiritual, pernah jadi Ketua BKPMRI Kabupaten, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid, ya. BKPRNI ya Pak ya. Kodia Kediri. Baik, kita langsung saja simak paparan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahu alazim. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, mungkin ada sedikit tambahan siapa saya, bahwa selama kuliah di Brawijaya sama di Gajah Mada, ketepatan kenal sama Mas Heri di Gajah Mada, saya dekat sama bapak-bapak ring 1, ring 2 Muhammadiyah. Tapi selama saya di Kediri dan saya keluarga dari Kediri, terus Semarang, Demak, Kudus, Kendal, saya sangat dekat, bahkan dianggap seperti anak-anaknya orang-orang ring 1 Nahdlatul Ulama, Yai Sahal, Yai Ahmad Siddiq, Yai Abdullah Umar dan sebagainya.
Alhamdulillah pernah jadi Ketua Umum Lembaga Amalan Islam Muntaka Kabar. Di situ basis nasionalis, karena biasanya juga dibawa ke Panti Mahens. Ini setelah itu 10 tahun saya lebih banyak komunikasi dengan orang Eropa, Amerika, Australia karena bermain-main di ekspor mebel. Setelah itu terjun payung ke orang desa-desa dengan program pengembangan kecamatan. Baru saya ditemukan kembali dengan Quran, walaupun sebetulnya memang mulai kecil dekat dengan Quran. Alhamdulillah beruntung bagi kita dalam kondisi seperti ini, kita masih diberi oleh Allah hati yang mau mendekat ke Quran. Karena semua Rasul, termasuk Rasulullah SAW, itu wadul kepada Allah, melaporkan kepada Allah, yang menginformasikan Allah sendiri bahwa umatnya, kaumnya itu sebetulnya tidak mau dan tidak suka Quran. Ini bisa kita lihat di surat Furqan, surat 25 ayat 30. Wa qala rasulu, berkatalah Rasul. Berarti mulai Nabi Adam sampai Muhammad. Wa qala rasulu, berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, pengatur semesta ini. Rabbi itu panggilan Tuhan sebagai pengatur. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, tidak mau dengan Quran, gak doyan Quran istilahnya orang Jawa. Tahu gak doyan? Nggak mau, dia menolak Al-Quran. Maka beruntunglah orang yang mau dengan Quran. Alhamdulillah di satu saat saya membaca, Mas kembali Mas, membaca di surat Ali Imran, surat 3 ayat 53. Ternyata syarat kita itu bersahadat yang diterima oleh Allah. Ya, syahadat itu pembeda mana yang Islam, mana yang tidak kan, mulai pintu masuk Islam. Pembeda syarat untuk masuk kepada syahadat yang diterima oleh Allah itu adalah santri. Coba kita lihat Rabbana. Ada komunikasi antara yang membaca dengan Tuhannya enggak? Wahai Tuhan kami. Adanya hadirnya Allah disebut ihsan. Ya enggak? Kalau engkau beribadah, setidak-tidaknya yakinlah Allah khabirun bima ta'malun. Allah itu tahu persis. Maka syaratnya ihsan. Amanna bima anzalta, kami mengimani apa yang engkau turunkan. Berarti iman. Apa yang diturunkan, Bu? Apa yang diturunkan? Hujan diturunkan Allah enggak? Rezeki tiap bulan yang Ibu terima, Bapak terima, diturunkan Allah enggak? Nah, tidak sekedar Quran dalam arti mushaf itu, tapi apapun yang kita terima itu adalah somatnya, sumbernya, hulunya itu dari Tuhan. Amanah bima anzalta, maka dia harus iman ya. Baru wattaba'na rasulah, kami mengikuti Rasul. Rasul bawa apa? Rasulullah SAW bawa apa? Bawa sebuah sistem namanya Al-Islam, ya enggak? Maka wattaba'na rasulah, kami ikuti Rasul, yaitu Islam. Insan yang punya ciri 3 hal ini namanya santri. Insan yang punya 3 hal, yaitu ihsan, iman, dan Islam. Baru waktu benar ma'as syahidin, maka
terimalah hamba menjadi hambamu yang bersahadat, yang menyaksikan. Jadi kita ini baru boleh mengatakan, ya Allah terimalah Islamku, terimalah syahadatku. Itu syaratnya harus ada 3 hal di dalam diri kita: iman, Islam, dan ihsan. Selama ini proses untuk membentuk santri itu disebut pondok pesantren. Alhamdulillah tidak harus buka toko dulu untuk jualannya. Ada marketing online ya, tidak harus punya toko untuk bisa jualan. Alhamdulillah tidak harus ada pondoknya untuk memasarkan formula yang namanya pesantren, alat proses untuk menjadikan santri. Cuma santri ini gurunya cuma satu, tidak ada yang lain. Siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman alamal Quran. Belajar Quran itu gurunya cuma satu, Ar-Rahman. Surat 55 ayat 1. Kiai, ustadz, profesor, doktor, di mana letaknya? Dia hanya pendamping, pembimbing proses belajar. Dan fasilitas itu diberikan oleh Allah. Jadi sebetulnya kiai, ustadz, profesor, dokter ini hanya fasilitator untuk belajar Quran ke Allah. Karena ada yang dapat pembimbing sekelas Rasul, itu tetap tidak dapat petunjuk. Paman Nabi Muhammad, bapak Nabi Ibrahim, anak Nuh, istri Lot, ya. Oh, ini kurang apa ini? Penyampainya sekelas Nabi, tetapi tidak mendapat petunjuk. Maka karena syahadat ini syaratnya santri dan santrinya Allah, maka alhamdulillah dalam proses belajar, perjalanan hidup saya, akhirnya kami berani mengibarkan program 1 juta pesantren dengan program PPAPM, pesantren pemahaman Al-Quran mandiri. Sistemnya multi marketing, multi level marketing. Karena Bu, kalau ibu masuk surga, yang menikmati kenikmatan surga siapa, Bu? Diri sendirinya. Kalau bapak-bapak masuk neraka, yang menderita siapa? Diri sendiri. Maka harus berjuang habis-habisan mandiri, cari yang kita ini memang butuh. Karena seperti Universitas Gunadarma, setiap dosen hanya mampu sebagai fasilitator di 1 atau 2 mata kuliah, ya enggak? Ya ini juga gitu. Kemarin saya ngasih 3 buku. Yang cocok dengan manajemen itu buku saya yang pertama, Perjalanan Kemenangan Menuju Kemuliaan. Saya kasihkan kemarin kiai. Alhamdulillah dia menyatakan Mas Soni, ini kiainya Nasir, Menristek, namanya Kusbat. Subhanallah Mas Soni. Walaupun saya lahir di pondok pesantren, sekolah saya hanya dari pesantren ke pesantren, saya tidak terlalu paham isi Quran. Ini katakan beliau. Dan saya katakan, paham Gus. Maksudnya, dengan situ alat lupa isinya. Alat itu nahwu, sorof, tajwid, makhraj, ilmu-ilmu alat. Sampai lupa isi. Dengan Quran itu yang penting isinya. Karena kepatuhan kepada Allah. Maka saya buat ini, alhamdulillah tadi malam saya di Mabes Angkatan Darat, Jalan Veteran nomor 5. Sebelumnya Sukabumi, dari seorang Ibu Tin Suprihatin, terakhir dia punya jaringan 70 jaringan multi level marketing, dan insya Allah nggak tahu sudah Jawa Barat dari Sukabumi. Sebelumnya kemarin di Bandung kita ketemu teman-teman yang sebagian besar teman-teman. Sekarang Nabi kita Nabi terakhir enggak? Sepakat ya, katamu Nabi wa Rasul ya, Nabi terakhir dan seorang Rasul. Salah enggak kalau kita katakan bahwa diri kita ini adalah umat akhir zaman? Oke, pas ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Ini awal-awal datangnya di buku ini. Nanti Qurannya kalau salah dikoreksi ya Mas. Namanya manusia kan tidak luput dari salah. Nabi kita ini disampaikan sanadnya, sumbernya itu dari Ali bin Abi Thalib. Ini orang pintar, sahabat Nabi yang terkenal pintar. Perawinya Imam Baihaqi. Perawi itu yang meriwayatkan. Ini termasuk hadis yang sahih. Bahwa Nabi wanti-wanti umat akhir zaman itu cirinya 4. Dan mohon maaf, ini sempat saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di depan kurang lebih 100 kiai di Tuban. Di Cibubur 3 jenderal datang insya Allah. Di Cibubur di rumahnya Bambang Wahyudi bin Abdul itu. Ciri umat akhir zaman itu satu, Islam hanya sekedar bahan bacaan. Al-Quran sekedar bacaan semata. Al-Quran hanya sekedar bacaan. 2, orang Islam hanya capnya saja Islam. Orang Islam hanya capnya saja Islam. Al-Quran tinggal bacaannya, Islam tinggal namanya. Yang ketiga, banyak orang sholat tapi sebetulnya tidak sholat. Masjid penuh sesak tetapi sempit dengan petunjuk. Sholatnya sama dengan tidak sholat. Yang keempat ini, sejelek-jelek manusia adalah ulamanya. Ini saya bawa di 100. Oke. Sebelumnya di Jombang itu seluruh kiai diundang oleh Sekda sama Wakil Bupati di Gedung Bung Tomo. Itu kita bicara tentang manajemen iblis. Karena dari merekalah sumber fitnah. Sumber fitnah itu bingung, mana halal, mana haram, tidak jelas semua. Yang A dikatakan B, yang B dikatakan C. Sedangkan banyak gerbong di belakangnya, lokomotifnya monteng, masuk jurang semuanya masuk jurang. Artinya tak, ini yang harus kita lakukan. Pengen selamat enggak Bu? Ya. Tadi on off ini ngajinya ya. Mohon maaf. Jembatan Shiratal Mustaqim rambut dibelah 7 itu artinya apa? Berat gitu loh. Harus betul-betul diperjuangkan. Apalagi kalau bicara neraka, ayat Quran selalu pakai katsiron, kebanyakan. Tapi kalau bicara surga, qalilah, amat sedikit. Amat sedikit. Berarti harus ada perayaan. Istilahnya kalau normal saja siap-siap masuk neraka. Iya. Ini orang statistik ya, orang ekonomi kan, korban normal. Ini neraka semua ini, kata Allah. Kalau masuk surga abnormal. Harus extraordinary. Manusia pilihan. Nah, tapi di buku kedua saya, nanti kalau ketemu, pilih silahkan. Kalau manajemen itu di buku 1, Perjalanan Kemenangan Menuju Kemuliaan. Ya, frame-nya, kerangkanya Al-Fatihah. Visi, potensi, peluang, misi, motivasi dan sebagainya. Harus abnormal. Cuma saya orang disebut abnormal tidak mau. Sedangkan syarat masuk surga itu abnormal. Oke, kita baca sekarang. Al-Quran hanya sekedar bacaannya. Beberapa waktu yang lalu saya pahaman Quran begini di Banyuwangi dijemput oleh Mas Agus namanya. Dalam menyebut, alhamdulillah Mas Soni, aku sudah hafal 2 juz. Alhamdulillah. Terus saya berjalan, saya bilang, itu ada korelasinya dengan perilakumu atau akhlakmu enggak? Prestasi hafal 2 juz
ada korelasinya enggak dengan perilaku kepatuhan kepada Tuhan? Kalau enggak, mohon maaf, apa bedanya dengan tape recorder? Saya di Kapuas dulu bilang gitu. Ayo, yang baca tadi sama tape recorder Muammar, fasih mana? Muammar juara dunia ya. Yang baca tadi sama tape recorder, ikhlas mana kira-kira? Ini setengah jam begini sih. Sudah begini ya. Tape recorder 6 jam tidak pernah dia ngeluh ya kan? Kenapa tape recorder tidak dapat pahala, tidak ada kebaikan? Karena dia menyuarakan tanpa jiwa. Kalau kita menyuarakan Al-Quran tanpa jiwa, sedangkan yang pulang nanti ke Allah itu jiwa, bukan casingnya. Quran sekedar bacaan. Mas, Nyonya menyediakan Quran minggu lalu sama Quran sekarang. Koran. Milih Quran yang mana? Koran Jawa Pos gitu ya. Hari ini, pagi ini misalnya, sama yang minggu yang lalu yang dipilih yang mana? Hari ini dah kuno ya. Kalau sekedar bacaan, Quran itu bacaan super jadul. Ya enggak? Karena bacaan 14 abad yang lalu dan pasti tidak menarik. Tapi kalau kita baca sebagai 45 ayat 20, hadza basyirul linnas wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Quran itu pedoman hidup, manual book manusia. Ya. Salah tidaknya manusia itu dilihat dari Quran. Kalau salah Bapak milih 2. Harusnya begini, tapi tersambung, maka konsleting. Konsleting itu sakit. Terjadi gangguan di dalam diri. Atau ini harusnya lurus gini, connect. Ternyata ada pemutusan, maka tidak connect, hubungan Bapak dengan Tuhan terganggu atau tidak nyambung. Tinggalannya gimana? Bisa sakit itu dilihat ini yang ahli ini diantaranya temanku Danu, Ustaz Danu Bengkel Hadi. Maka kalau sudah tahu begini disambung. Kalau ini harus dihilangkan sehingga terjadi diri ini. Hadza basyirul linnas, Quran ini pedoman hidup, manual booknya manusia. Kita ini menyalahi atau tidak itu bisa dilihat di Quran. Ya. Yang kedua petunjuk. Huda. Hadza basyirul linnas wa huda, petunjuk. Petunjuk itu adalah mana yang harus dijalankan, perintah, mana yang harus dihindari, larangan, mana yang harus diyakini, namanya janji Allah. Ya, di situ. Yang kedua rahmat. Rahmat itu pertolongan. Kalau sudah bicara 3 ini, menarik bukan main. Ya. Quran tinggal bacaannya. Kalau bacaannya sudah jadul. Sekarang banyak menempatkan Quran menjadi bacaan saja. Insya Allah ini enggak, karena itu ada pengajian dan alhamdulillah. Kita fokus 5 pilar di sini. Islam hanya namanya, tinggal namanya. Islam hanya sekedar cap. Apa di sini? Kripik singkong cap. Kripik singkong cap sate. Isinya sate atau kripik singkong? Bukan sate ya, walaupun capnya sate. Bu, kira-kira berani makan enggak? Dendeng babi cap sapi. Capnya sapi. Hah? Dendeng babi cap sapi, kira-kira boleh dimakan enggak? Oke. Kalau Rasulullah mengatakan Islam hanya sekedar capnya, kira-kira isinya Islam atau enggak? Ini hati-hati. Nah, ini dicatatkan lagi. Ibu dalam hidup ini pengen menuju surga atau pengen menuju neraka? Surga atau neraka, Mas? Gak ada yang pengen ke neraka.
Nanti dilihat 1971-72. Tak lihatnya. Allah mengatakan tidak ada seorang pun di antaramu kecuali mendatangi neraka. Itu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Coba Mas dicek Mas, benar enggak? Tidak ada seorang pun di antaramu kecuali mendatangi neraka. Itu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Allah mengingkari janjinya enggak? Semua menuju neraka ini. Gimana Bu, mulai besok latihan di atas kompor? Ya. Tapi alhamdulillah tujuannya Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang dolim dalam keadaan berlutut. Jadi yang antri ke neraka ini, yang menuju neraka, ternyata dua macam. Satu takwa, satu dolim. Allah janji yang takwa diselamatkan, yang dolim dibiarkan. Ya. Takwa tadi. Petunjuknya apa Mas tadi? Dibaca tadi? Di Al-Baqarah ayat 2. Alif Lam Mim zalikal kitabula raiba fi hudalil. Petunjuknya Quran. Bagaimana jadi petunjuk kalau paham tidak? Bagaimana Pak dipaham kalau belajar tidak? Ya, membacanya sekedar baca, maka tidak mungkin jadi petunjuk. Ya, harus proses belajar, paham, cuma mau melaksanakan tidak kan gitu. Ada yang sami'na wa ata'na, ada sami'na wa aso. Oke. Cuma di 18, 103, 104 nanti dilihat. Itu kira-kira takwa atau tidak? Yang di depan saya ini loh, termasuk yang takwa atau dolim ini. Hah? Mas ini loh. Semua mesti ngaku takwa ya. Iya. Nah, hati-hati 18, 103. Kita mengatakan, maukah kau kuberitahu orang-orang yang paling rugi hidupnya? Mau ya? Yaitu orang-orang yang dola, orang-orang yang tersesat, yang sia-sia, tapi dia merasa berbuat sebaik-baiknya. Dia dolim tapi merasa takwa. Hati-hati. Karena ini nanti 5 pilar jenengan ini roboh atau tidak. Ya. Teman-teman Gafatar tidak mau jalankan 5 pilar ini. Karena itu munculnya itu saya satu kenal 1-2 orang. Dan cukup banyak di Jakarta ini yang memang nggak mau dengan 5 pilar itu. Dolim atau takwa Bu? Nah, kalau pengen takwa, dicatat orang takwa itu cirinya Al-Baqarah 1-5, 21-5, 3-1-3-3-1-3-4, terus 2-1-7-7 itu takwa. Nanti dengan koreksi indikatornya itu variabelnya. Tinggal nanti kita masuk dari situ. Rukun Islam berapa Mbak? 5. Berapa Mbak? Bu? Mas? Rukun Islam? Kok nggak ada jawabannya gini? Tergantung Masoni. Masoni kere atau kaya? You know kere? Kere itu miskin. Kok nggak ada jawabnya gitu? Kok 5 semua mantap? Hah? Rukun itu sesuatu yang harus ada loh, iya kan? Saya tanya lagi, rukun Islam berapa? Loh, mantap 5 kan? Berarti orang miskin tetap rukun Islamnya 5 ya? Ini nanti tak tunjukkan. Bahkan Nabi itu memberi contoh haji mabrur. Itu seseorang yang nggak pernah naik haji sama sekali. Walaupun saya udah haji juga, kalau punya duit nanti. Dan Rasulullah itu di akhir-akhir hidup, orang-orang sepuh dulu setelah rahmatan lil alamin baru berangkat. Kita belum pernah sholat berangkat haji, ini repot ini. Sedangkan bekalnya takwa itu 397. Bekal haji itu yang utama tak. Haji jagat kecil harus beres dulu. Nanti tak tunjukkan. Mohon maaf yang diserahkan
Ibrahim itu apakah Baitullah itu atau yang lain? Makom Ibrahim, jejak Ibrahim yang di sana itu atau yang lain? Ya, jagat kecil, jagat besar nih ya. Ya benar semua. Tapi yang berangkat ke sana biar tidak sombong, yang tidak berangkat tetap optimis punya peluang jadi haji malam. Ayo tunjukkan. Karena rukun Islam 5. Sedangkan di luar dikatakan bagi yang mampu, itu sama dengan kiri atau kaya itu. Ya enggak, Pak? Kalau nggak mampu kan kiri. Berarti kan nggak harus berangkat gitu kan. Nanti tak tunjuk. Ya. Sekarang rukun yang pertama apa pilar pertama? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mbak, artinya saya asyhadu alla ilaha illallah artinya apa? Nah. Oke. Alhamdulillah kemarin kita itu diajari Allah tentang saksi. Itu lewat MK. Pada waktu Prabowo sama Jokowi memastikan diterima tidaknya hasil pemilu. Pernah dengar nggak saksi palsu? Pernah dengar ya? Hati-hati loh, saksi palsu itu 7 tahun penjara, ya enggak? Saksi itu apa? Melihat, mendengar langsung atau bagian dari suatu kejadian, ya. Mbak, tadi jenengan mengatakan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kapan lihat Allah? Kapan dengar Allah? Halo? Hah? Bohong. Berarti palsu 7 tahun penjara. Apa? Kan mengatakan saya bersaksi. Oke? Tidak ada Tuhan selain, harus enggak melihat mendengar? Hah? Harus. Coba nanti kita harus mengetahui siapa diri kita. Jangan-jangan yang diurusi Mbak Mas ini itu dirinya yang palsu. Yang asli enggak diurusi. Kok ada diri asli, diri palsu? Mas Enter, siapa diri kita? Ini harus tahu ini. Kalau enggak bisa nanti sholat Anda, mohon maaf, larinya sholat. Bapak Anda makan makanan hasil kebun, sayur atau apa, maka bapak Anda menghasilkan ini, mungker ini. Saripati tanah namanya spare. Ibu juga makan yang sama, maka hasilnya settle. Hasil dari saripati tanah ketemu, ini. Walaupun ganteng-ganteng kayak gini dulu fotomu gini loh. Lanjut. Lebih ganteng sedikit. Ini loh lihat. Jangan terlalu gaya. Sok cantik sok ini dulu rupamu kayak gini. Ya, lanjut. Karena kalau saya ke Jakarta pasti biasanya saya mampir ke Profesor Samino karena ada cocokan begini. Inilah awal kita disebut Bani Adam. Awal kita disebut manusia. Lanjut, ini tidak tahu sebut apa saja, tidak tahu. Ikut suratnya ini, yuk kita lihat. Sebuah perjalanan panjang dimulai. Ini di perut ibu kita masih. Ya. Sehingga masa di dalam kandungan ditambah sempurnanya pesusuan dikatakan di Quran 30 bulan. Bukan 9 ditambah 24, 33, tapi dikatakan Allah. Karena ini usianya after 3 bulan. Jadi ibu itu mengandung manusia itu 6 bulan. Sebelumnya tadi kurwal lagi ya belum disebut. Yuk kita amati diri kita ini, karena ini semua nanti hidup kita tergantung ini pemahaman ini. Jangan sampai kita ngurusi yang palsu yang bukan diri kita. Kemudian dia menyempurnakan jasadnya, tubuhnya. Sempurna itu ada telinga, ada mata ya, ada tangan, ada kaki. Mata untuk apa? Melihat.
telinga, otak untuk memahami. Oke. Suatu saat Sony tidur di halaman rumah, di ruang tamu. Keluarganya nangis. Mas Sony sudah pulang. Terus matanya diginikan. Halo, bisa lihat nggak? Tapi punya mata nggak? Mata untuk melihat. Tapi punya mata kok nggak melihat, kenapa? Son, dari pagi tidur situ, sana pindah kamar sana. Kira-kira pindah nggak? Loh, punya telinga nggak? Kenapa nggak pindah? Katanya telinga untuk mendengar. Oke. Parkir dulu, gitu loh. Ini diri palsu kita ini. Kalau sudah begitu itu dianggap jadul, buang, belum. Setelah jasadnya sempurna, maka Allah meniup ruhnya ke dalamnya. Setelah komputernya selesai, jadi. Bisa enggak komputer doang dijalankan, bisa enggak? Enggak bisa, ya. Maka ditiup itu dimasukkan softwarenya. Ruh ini software. Maka begitu ada Windows-nya, komputer itu bisa dijalankan enggak? Sistem komponen-komponen berjalan sebagai sebuah sistem enggak? Karena ada softwarenya. HP ini sebagus-bagusnya, kalau enggak ada pinnya bisa enggak? Enggak bisa kan? Enggak ada simpatinya atau M3-nya atau apa ya? Ruhnya, ini ruh Tuhan. Dan mohon maaf, ini prabayar. Prabayar itu pada saat umur ini sudah ditentukan umurnya, masa berlakunya. Sehingga umurku berapa? Hah? Second. Maka kalau pada saat Mas Heri seperti ini, Tuhan mengatakan, Heri 51, sehat nggak sehat, tahun depan game over. Iya, banyak nggak orang meninggal dalam keadaan sehat? Walaupun sakit pun tahun ini nggak mungkin mati, karena ketetapannya belum saatnya. Tidak bisa diajukan, tidak bisa prabayar. Tapi dapat bonus, ada yang meyakini bisa, ada yang tidak. Komputernya sudah jadi, softwarenya sudah ada, tapi tidak ada operatornya. Bisa dijalankan ya? Hah? Bisa tidak? Hardware ada, software ada, maka tanpa brainware tidak bisa dijalankan. Maka Allah ciptakan brainware-nya dengan sinyal, Dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan qalbu. Ini tadi jasad adalah fisik, hardware. Ini kita hanya diberi sedikit oleh Allah. Ini diri kita non fisik. Berarti non fisik bisa diraba enggak? Berarti yang dikatakan hati-hati itu, hati, kolbu, itu fisik atau non fisik? Non fisik. Kalau yang itu disebut lever, tempat cuci darah. Hati ini penting. Loh, itu Dahlan kan sudah pakai hatinya orang lain bisa berbuat baik ya. Dia kan beli hati di Cina ya kan, bisa berbuat baik. Bukan hati itu, qalbu, qalaba, nafu ada sudur. Yang dipanggil Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yang fisik atau yang non fisik? Hah? Yang fisik atau non fisik? Non fisik. Yang fisik kemana? Belum. Jasadnya sudah jadul. Cepat-cepat dimakamkan, nanti jadi penyakit, ya enggak? Jadul. Kira-kira yang banyak diperhatikan ibu, yang jasad atau yang non jasad? Yang akan pulang ke Allah untuk pertanggungjawaban, atau yang dibuang ke kebun agung?
turi-turi putih itu. Turi-turi putih itu ya orang yang pakai putih-putih itu, mayit-mayit itu loh. Ditandur di kebun agung itu dimasukkan kuburan. Gitu. Halo. Oke. Ya, biar tahu ini tadi. Ya. Bahwa pedoman ini. Oke, sekarang kembali dulu sedikit tentang saksi. Saksi itu harus melihat enggak? Harus mendengar enggak? Ya, karena kalau tidak saksi palsu. Ya. Pengen enggak? Harus. You know? Kalau enggak, syahadatnya enggak diakui. Oke? Oke, coba sekarang. Ini hubungannya Allah gaib enggak? Gaib. Dan yang bisa berhubungan dengan Allah, jiwa, memakai sistem Allah, maka disebut hati nurani. Hati yang menggunakan nur Tuhan. Baru bisa. Kalau jasad enggak bisa. Ini konsep dan logika. Gak enak contohnya Tuhan itu di diri, ya enggak? Harus enggak menyaksikan? Harus iksan. Yuk, tak ajari dikit. Bukan ajari ya, tak sampaikan pengalamanku. Coba tutup mata, ini hubungannya dengan jasad ini. Tutup mata. Hirup nafas dalam-dalam. Lepaskan. Hirup nafas. Lepaskan. Coba buka mata. Tapi Anda bisa merasakan ada yang masuk enggak? Namanya U2. Bisa dilihat enggak U2-nya? Coba dirasakan lagi. Bisa ada yang masuk? Ada yang keluar? Iya. Mas Heri, sampean kan sudah pakai O2 50 tahun ya? Pernah enggak O2-nya itu pasokannya terlambat? 5 menit itu terlambat? Pernah enggak terlambat? Bayaran guna dharma mungkin pernah terlambat. Itulah hayul hayum. Ya, saya dulu. Kalau tempat ini mungkin enggak. Oke. Kembali ke ini. Oke. Ibu sudah berapa lama menggunakan O2 ini? Hah? Umurmu berapa gitu loh itu tanya. Pak, ibu-ibu susah nih diajak umur ya. Mas, jenengan berapa? 40. Sudah selalu menggunakan O2 ya? Deal or no deal, Mas? 5 menit ke depan, hanya 5 menit aja. Saya bayar cash 10 juta. 5 menit tak ambil U2. Tak kasih 10 juta. Mati. Nah, karena saya sudah ngecek itu sehebat-hebat manusia 1,5 menit game over. Boleh enggak? 15. 20. Mintanya berapa? Urunan dia masih ini. Berapa? Gak ada yang mau ya? Gak mau. Mahal dong? Mahal ya? Oke, mahal. Ibu kadang-kadang punya hutang nggak? Kalau ibu punya hutang, ambil nafas saja. Mahal ini. 5 menit 25 juta, tidak dikasihkan ya? Input kita menggunakan investasi mahal ini. Outputnya apa? Pertanyaannya. Output 5 menit ini apa? Gitu, ini jadi pertanyaan. Oke. Sekarang ini untuk kita menyaksikan Allah. Mungkin nggak kita bisa, kalau tidak ada pabriknya namanya pohon. Pabrik U2 kan pohon kan? Kalau tidak ada pohon, bisa nggak kita bernafas? Hah? Kalau tidak ada pohon ini, pencetak O2 ini, kita bisa nggak bernafas? Kalau tidak ada pohon sama sekali bumi ini, hah? Nggak bisa. Maka Tuhan harus menciptakan pohon itu agar kita bisa. Ya Allah, terima kasih atas pohonmu. Pohon. Sudah ada pohonnya, mungkin nggak kita bernafas kalau nggak ada tanahnya? Hah? Nggak ada ya?
Karena nggak mungkin bisa hidup ya. Maka Tuhan harus mencetak tanah. Sudah ada pohonnya, sudah ada tanahnya, nggak ada airnya. Bisa nggak pohonnya tumbuh? Coba, bisa nggak kita bernafas kalau tidak ada airnya? Allah harus nyetak pohon, tanah, air, biar aku bisa. Ini investasi bahari. Air. Pohon, tanah, air sudah ada. Ya. Tapi tidak ada mataharinya. Bisa nggak bernafas? Harus nyetak matahari. Sudah ada pohon, tanah, air, ada matahari, tapi matahari terus menerus, nggak ada malamnya. Bisa nggak bernafas? Terbakar semua. Di depan Rasulullah itu ada pemuda yang lagi sholat. Takbiratul ihram, rukuk, sujud, sampai salam. Setelah salam, apa yang dikatakan Rasulullah? Kamu belum sholat. Diulangi oleh pemuda itu. Takbiratul ihram, rukuk, sujud, sampai salam. Rasul mengatakan lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Jangan-jangan kalau Rasulullah hadir di belakang kita, kalimat itu juga muncul ke kita. Terus itu terus, nggak ada perubahan. Berarti kita termasuk orang yang sholat atau tidak? Hah? Kalau nggak sholat, contoh nggak? Contoh ini, contoh ya Pak, rugi besar, runyam. Iya nggak? Sekarang sholatmu sholat yang ini atau yang lain? Hah? Oke. Sekarang kalau kita koreksi, jujur, tapi jawab sendiri aja, nggak usah diberitahu teman-temannya ya. Ya, doakan aja temennya juga selamat juga. Oke? Oke. Kata, pernah nggak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba ada yang nongol. Pergi ke temennya, ngobrol. Ini tetap Maliki Yaumiddin. Dia karena ya karena tain. Dia kencan sama temennya. Ada lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ke mall. Ada yang pergi ke mall ini. Ada yang kemana? Kira-kira yang keluyuran tadi yang asli atau yang palsu? Hah? Sholatnya palsu berarti? Yang palsu yang sholat, yang terminalnya kuburan, yang terminalnya akan ditanya kamu dulu sholat atau tidak, yang keluyuran tadi loh. Ya enggak Mas? Halo? Pernah nggak ibu-ibu gitu? Halo? Kalau sholat pernah keluyuran nggak? Bukan pikiran, itu jiwa. Itu yang akan dipanggil dan kembali ke Allah, itu bukan pikiran. Ya. Dia tidak mau dikendalikan. Itulah lalai kalau dia lagi sholat. Ini kan dia sholat. Ingat kan? Casingnya, komputernya di otomatis, dia keluyuran. Gitu loh. Sehingga begitu salam, aku mau baca apa ya? Nggak ngefek di dalam diri. Halo? Terus dibiarkan atau harus ada perubahan? Maka tadi di satu sisi Rasulullah mengatakan kamu belum sholat. Diulangi, kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Alhamdulillah di momen yang lain Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj bagi orang mukmin. Mi'raj itu apa Mbak? Naik. Naik kemana? Ke puncak gunung. Hah? Isra, Mi'raj. Mi'raj itu apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, enak ya jadi nabi ya, bisa ketemu ngobrol sama Allah. Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj bagi orang mukmin. Mi'raj itu apa Mbak? Naik. Naik kemana? Ke puncak gunung. Hah? Isra, Mi'raj. Mi'raj itu apa?
Sahabat tanya, ya Rasulullah, enak ya jadi nabi ya, bisa ketemu ngobrol sama Allah. Apa Mi'raj? Ketemu dan ngobrol dengan kenal Allah enggak sampean? Hah? Kira-kira Allah sama bupati sama gubernur pangkatnya tinggi mana? Tinggi mana? Betul. Sama bupati mas, ada rektor aja lah bu rektor ya. Sampean berani ngomong sama apa bahasa Jawa Timurnya melengos berpaling. Bu, bu, kira-kira berani enggak? Fokus enggak? Terus ngomongnya sambil telepon, berani enggak? Itu sama rektor, sama Allah kok berani? Sebetulnya pangkatnya tinggi mana? Pernah enggak? Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sambil kemana kan tadi? Allah mengatakan, aku tidak dimuliakan semestinya. Aku itu maha agung, kata Allah. Aku maha kuasa, tapi aku tidak dimuliakan semestinya. Halo. Momen itu apa momen itu? Hah? Apa momen? Momen itu sesuatu aktivitas kecil ya. Oke. Setiap momen dipersembahkan untuk siapa? Sampai kan sudah janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Oke. Mbak, kalau ada menteri ke rumahmu dikasih buah yang kisut-kisut yang 5.000 satu. Plastik atau yang bagus? Bagus. Wes rektornya. Kalau rektor rumahmu dikasih nasi basi atau yang bagus? Mau nggak yang hemat? Oke. Sholat untuk siapa? Nah, model buah kisut atau buah yang bagus? Sholatnya? Betul. Pertanyaannya kan gitu. Oke. Nah, karena mohon maaf, ini nanti obat anti stres, obat awet muda, Mbak. Betul. Oke, tak tunjukkan. Momen itu kumpulan nafas, beberapa nafas, satu kegiatan kecil namanya momen. Kumpulan momen itu aktivitas. Bisa aktivitas, bisa momen sholat, tapi bisa dikecilkan. Momen Al-Fatihah bisa momen yang kecil tadi. Mahal deh. Outputnya apa? Pernah dengar enggak kata hati? Pernah enggak? Kata hati. Enggak pernah dengar? Di Solo. Itu sebetulnya jiwa kita yang berkata. Inilah yang tadi sholat kita, jiwa kita membaca basmalah enggak? Apa casing doang ini? Ada inner voice. Saya belajar di apa itu, di hotel apa itu 3 jam 9 juta, namanya Dimas Pardamen Araha, inner voice. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mulut berkata hardware, jiwa sebagai brainware juga berkata Bismillahirrahmanirrahim. Sampai beriman nggak, Pak? Nah, kata siapa? Kemarin Ramadan puasa enggak? Jangan-jangan nggak termasuk yang dipanggil. Kan yang dipanggil bukan sembarang orang kan? Bukan ya ayuhan nas kan? Ya lagi nama kamu beriman nggak? Menurut siapa? Hah? Loh, yang punya surga neraka awakmu atau siapa? Ya harus menurut Allah. Coba misalnya buka Al-Baqarah 165. Nanti di situ salah satu ciri iman itu nanti bedakan jenengan menuhankan anak atau tidak, menyenangkan pasangan hidup atau tidak, bisa dari situ. Itu satu aja ayat, ada 911. Di situ dikatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah. Selain orang beriman punya tandingan-tandingan.
tandingan itu dicintai sama atau melebihi cintanya dibanding cintanya Allah. Di 924 Taubah ayat 24 Allah mengatakan, apakah bapak-bapakmu, anak-anakmu, pasangan hidupmu, saudaramu, pekerjaanmu, rumahmu, kekayaanmu lebih engkau cintai dibanding Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Tadi orang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah. Yang di sini pernah bercinta enggak? Ada perasaan cinta pada seseorang pernah enggak? Pernah ya. Ibu pernah ya merasakan? Oke, saya dulu kelas 3 SMA. Waktu mau ujian nggak boleh ngapel. Saya dulu anak band, Bu. Saya punya musik SMA itu Nia Nova Jazz Band. Dulu tampil di TV RI Surabaya. Nia Nova Jazz Band. Saya pernah ngarang lagu juara nomor 2 Jawa Timur. Klasika nggak boleh lihat, nggak boleh apel. Itu naik sepeda motor, lihat gentengnya itu sudah marem. Terus bisa belajar lagi. Karena nggak boleh neng ke Dokter Wahidin itu. Lewat, lihat gentengnya itu udah belajar lagi gitu loh. Karena apa? Cinta. Oke. Orang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Quran itu kalau di press isinya Al-Fatihah. Kalau di press lagi yang mewakili Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Di press lagi itu isi Quran itu ini. Bi itu memulai sesuatu bersama Allah. Isi itu bisa memulai, tapi bisa bersama Allah yang Maha Kasih Sayang. Siapa Allah tadi? Amat sangat cinta. Oke. Bersama Allah, bersama yang amat sangat kita cintai. Bukti ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu betul-betul bersama yang amat sangat dicintai, mulutnya senyum atau manyun, Bu? Hah? Manyun atau senyum? Biasanya gitu. Senyum atau manyun? Senyum. Hatinya berseri-seri enggak kalau sebelahnya yang amat sangat dicintai? Hah? Ada perasaan berseri-seri enggak? Terus ada rasa mesra enggak? Kalau sebelahnya ini yang amat sangat kita cintai. Dulu manusia lah. Ujub, istri, ya. Ada kemesraan. Ada kesatuan di kau. Maka wajahnya cerah atau kecut? Cerah. Maka orang yang betul bismillah itu senyum di bibir, ada berseri-seri di hati, ada kemesraan dirasa, ada sahdu di qalbu, ada kecerahan bersama. Mas, sampean nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, ketepatan nyupiri Kapolri, terus ada cegatan, terus sampean deg-degan atau enggak? Hah? Ini sebelah Kapolri. Terus nanti pada waktu di stop, kira-kira Anda dihormati atau ditanya SIM-nya? Sebelah Kapolri. Dihormati, iya enggak? Tenang, ya kan? Apa? Tidak mungkin ada gangguan karena sebelah saya penguasa jalan raya. Sampai kenal Allah, siapa Allah itu? Ya? Kenal nggak sama Allah? Siapa? Pemilik, penguasa langit dan lahu ma fis samawati wal ardh wa syi'a kursiyyus samawati wal. Oke. Yang memiliki alam semesta ini, yang menguasai alam semesta, bersama Allah kira-kira sempat galau enggak? Kalau galau, mohon maaf, sahadatnya menceng gitu. Iya enggak, Mas? Ya kalau bersama itu dilatih. Jangan tergesa-gesa khususnya setahajud, tidak harus 11, tidak harus ini. 2+1 pun boleh. Yang penting nyambung. Ya, kapan-kapan ke Kediri latihan 2 rakaat 2 jam. Yang mimpin langsung Profesor Soleh. Tahajud itu.
Dasarnya Rasulullah pernah di rumah Aisyah, dia lagi pengen bersama Allah, sampai kakinya bengkak itu. Karena apa? Lagi nyambung dengan Allah. Siapa yang amat sangat dicintai? Dilatih. Gak senyum, disenyum-senyumkan. Untuk melatih hubungan kita, hubungan rasa cinta kepada Sang Maha yang harus kita cintai. Kok belum ada berseri-seri? Biasanya ada konsleting. Yang bawa Quran itu siapa? Jibril, ya. Quran itu disebut kitab yang suci, ya. Kitab suci dibawa oleh Ruhul Kudus yang suci. Teng mau ngasih kepahaman. Loh kok banyak Tuhan di situ? Kira-kira terus atau atret? Atret. Jadi pahaman Quran ibu-ibu syaratnya tidak boleh ada Tuhan lain di dalam diri. Karena itu Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Bersihkan dulu, Ramadanin dulu, bakar tuh setan-setan itu, baru akan diturunkan Quran. Tapi kalau di sini banyak Tuhan, Tuhan anak, Tuhan bojo, Tuhan ini, wah macam-macam Tuhan. Dan itu saya merasakan selama saya mencoba lihat kalimat-kalimat menyampaikan dan karena saya bapak-bapak ini pikiran aku berdoa tidak berdoa, aku sholat tidak sholat, gajiannya saya ya. Yang pengaruh udah pasti gajiannya setiap bulan ini. Aku doa tidak doa ya segitu. Itu Tuhan. Setelah syahadat, pastikan syahadat Anda tidak palsu. 2, sholat Anda pastikan ketemu dan berkomunikasi dengan Allah. Dan itu susah kata Rasulullah. Perang Badar kecil dibanding melawan yang keluyuran ini loh. Melawan mengendalikan yang keluyuran ini loh. Itu jauh lebih berat daripada perang Badar. Perang Badar itu perang jasad, perang jiwa ini. Bu, hanya orang miskin udah dikasihkan belum? Berapa persen? Menurut siapa? Saya kemarin di Cibubur ditanya, namanya Mbak Rini, mau berangkat ke Eropa, dia mau dapat bintang 1. Mas Oni, untuk Allah berapa persen? Saya tanya, sampean beriman enggak? Iya. Sampean beriman atau tidak? Dan itu hubungannya tahun depan sampean Ramadan puasa atau tidak? Beriman atau tidak? Itu Anda ditanya deal or not deal. Harus jual beli dengan Allah. Ada enggak di ekonomi itu jual beli sistem barter? Ada. Tukar menu? Ya. Nanti ditulis 9 Taubah ayat 111. Allah mengatakan, telah kubeli orang-orang beriman itu diri dan hartanya dengan surga. Terjadi jual beli. Allah punya apa? Surga, kebahagiaan. Kita punya apa? Diri dan harta. Allah tawarkan deal or no deal. Nih ibu juga nih, deal or no deal bu. Surga sama Allah ditawarkan ditukar dengan diri dan harta. Hah? Mau nggak? Kalau nggak mau nggak usah puasa gitu. Karena saat itu ciri dari orang beri. Deal or no deal bu. Hah? Deal. Nanti nggak punya apa-apa loh. Hah? Deal or no deal. Saya kalau urusan duit ini ibu-ibu uang ya. Dan kalau saya punya teman kemarin diangkat jadi pahlawan nasional, pahlawan rakyat bangsa di MNC TV, namanya Jamil. Hati-hati, orang gila itu yang pasti ada di dalam dirinya adalah kikir atau medit.
kedua tidak ada tempat curhat yang cukup. Itu syarat dua ini penyebab orang gila. Dia sudah meluluskan 1.800 orang dari gila menjadi sembuh. Terakhir ketemu saya, santrinya 287 orang gila. Iya, orang gila itu dikasih nasi, makannya itu takut diminta temennya, ya kan? Iya. Terus gini kan, itu saya tiap lalu kita kasih nasi, tahu, milih duit aja, bisa ganti dia. Gini minta nasi, dikasih nasi, duit aja katanya gitu. Nah, saya punya teman Dokter Harto Pacitan, itu kalau dia pakai suntik, itu orang-orang gila itu baru ngasih pantatnya, itu kalau dikasih duit dulu. Kalau enggak mau ya. Begitu kasih duit, oh, hati-hati bagi yang kikir-kikir, hati-hati hanya prosentase aja. Ya. Oh, oke, kembali. Beriman atau enggak, Bu? Deal or not deal? Deal. Ini tak tunjukkan. Ya. Kalau deal berarti punya diri atau enggak? Punya harta enggak? Enggak. Ya. Karena memang lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, artinya semua apapun yang ada di langit dan di bumi milik. Di Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil, milik Allah apapun yang ada di langit dan di bumi. Kita memang enggak. Karena itu kalau iman, aku kecilnya harus. Kalau begitu, kita ini sebagai apa? Sebagai owner atau sebagai direksi terhadap diri dengan terhadap yang ada di rumah itu, sebagai owner atau sebagai direktur? Hah? Banyak yang merasa owner. Ini yang konsepnya di sini. Kita ini hanya direktur yang diberi kuasa mengelola, dipercaya untuk mengelola. Sampai kapan? Sampai dua kemungkinan. Milik Allah diambil, maka kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa lewat maling, bisa melewat ini, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, milik Allah dan diambil oleh, atau kita yang diambil. Keluarga kita, tetangga kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita diambil, masa bisa ngelola? Kan nanti menakut-nakuti anak-anak ini. Iya enggak, Mas? Sehingga kita ini bukan owner, tapi ini, karena itu Allah jangan dikeluarkan serupiah pun kecuali yang aku ridhoi. Boleh nggak untuk selingkuh, Pak? Hah? Boleh nggak untuk narkoba? Ya tanya, Allah ridho enggak? Karena saya dulu pada waktu jadi mahasiswa ditanya, saya ingat anak teknik, Mas Soni, yang ada di lokalisasi itu kan butuh makan, terus kita kasihkan hadiah, terus disuguhi. Gimana kalau kita bismillah, bismillah, bismillah 100 kali terus kita nikmati suguhan itu? Boleh nggak? Ya tanya, itu negatif list atau enggak kan gitu. Kalau negatif list, bismillahnya bohong, siapa ngizinkan? Atas izin Allah kan bismillah begitu. Iya kan? Mana ayat yang mengizinkan itu kan gitu. Semuanya lillah. Yang jelas diantaranya memerangi diri, menang, maka 841. Allah meminta kita mengeluarkan 1/5. Ini untuk 841 ya. 1/5 itu hak orang miskin. 5119. Karena itu kapan-kapan ke Cirende, maka baru di sana, di dalamnya ikut saya tiap hari kecuali hari Minggu kita sediakan 225 porsi untuk orang miskin. Makanan siap saji dengan 3 macam pilihan lauk untuk 225 orang miskin tiap hari kecuali hari Minggu. Hak orang miskin ini 1/5 dibagi 8. Ini semua harus miskin, ini termasuk pengelola zakat yang miskin. Dibagi 8, maka masing-masing 2,5%. Ini ada labelnya miskin, ini fakir dan begitu. Ini yang berat. Tukang becak pun harus ini, karena ciri orang takwa itu menginfak. Alladzina yunfikuna, memisah. Ini hakku ini.
karena dia termasuk miskin, dia boleh pakai. Tapi kalau kita tidak miskin, jangan utik-utik. Jangan memakai yang berlebihan. Besok teman-teman saya di Periode 1 semuanya insya Allah minimal sekelima. Ada istrinya suami itu, dia dosen pasca sarjana FEUI, maka yang dibawa pulang hanya 20%. Langsung infak itu langsung 2 rekening. Apapun berapapun yang diterima dari UI 20%. Kok akeh dik? Loh, aku kan mesti penuhi Mas Soni. Aku tidak butuh 20% pun ini kalau ibuku butuh, saudaraku butuh, aku tidak minta sampai. Yang 80 langsung ke rekening. Coba itu dia hati-hati. Jangan sampai kita merasa sudah bersedekah tapi tidak sesuai dengan aturan main. Puasa itu juga mengendalikan diri. Yang sekarang haji. Ya. Jadi suatu saat Rasulullah begini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, haji mabrur itu yang bagaimana? Rasulullah tidak menjawab definisi haji mabrur adalah, tapi si fulan itulah hajinya mabrur. Maka sahabat-sahabat berbondong ke rumah fulan. Setelah terjadi komunikasi, ternyata si fulan tidak pernah dan belum pernah naik haji. Sudah ada rencana naik haji, mau berangkat, terjadi kelaparan di dalam lingkungannya, maka uang hajinya dibagikan ke lingkungannya untuk menjaga kehidupan tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan itulah haji. Yuk kita sedikit. Di situ sudah ada di 316 Baitullah itu adanya tempatnya di Bakkah. Ya, Pak, coba dilihat 396. Baitullah itu adanya di Bakkah, tanda kurung Mekah. Petunjuk bagi seluruh manusia. Di 2197-nya, ini yang pokok ini. Siapa yang masuk ke dalam Baitullah dijamin selamat. Siapa yang pernah ke Baitullah Mekah ya? Ada yang sudah pernah? Umrah boleh? Pernah ya? Tadi Baitullah adalah tempatnya di Bakkah, tanda kurung Mekah. Oke, cocok. Petunjuk bagi seluruh manusia, kita anggap kiblat kita. Cocok ya? Bu, pas tawaf itu ibu masuk ke Baitullah enggak? Di luar ya. Beberapa hari tawaf itu enggak. Terbuka atau gembokan? Baitullahnya. Enggak bisa terbuka kan? Mengapa Allah nawarin siapa masuk ke dalam Baitullah 2197 Mas? Dijamin selamat. Sedangkan Baitullah yang ada di sana gembokan. Terus kedua, Quran itu kitab yang penuh berkah. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Siapa yang masuk ke dalam Quran, berakhlak Quran, dijamin selamat. Kedua, kalau Baitullah yang di sana itu dibuka, terus di situ ada 2 juta orang yang mengelilingi, kira-kira selamat atau tambah runyam Mas? Hah? Halo, kira-kira tambah terjadi kecelakaan atau selamat? Hah? Loh, orang 2 juta rebutan masuk ke Baitullah, udah banyak. Sekarang makom Ibrahim ini tak tunjukkan, sehingga rukun Islam kapanpun dimanapun 5. Tapi kalau punya duit ke sana lah, karena pelajaran peribadahan untuk melihat jagat besarnya. Makam Ibrahim, tempat berpijaknya Ibrahim. Ini Ka'bah ini, ukurannya segini, lebih besar dikit. Kalau Ibrahim yang membangun Ka'bah, kira-kira berdiri di satu tempat atau kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sana? Hah? Mungkin nggak dia di sini doang,
membangun yang begitu mungkin nggak? Di sini kan. Biar kita ini betul-betul siapapun yang pertama, Quran itu bisa kita jawabkan kepada siapapun. Termasuk nanti Nabi kita buta huruf nggak? Nah, kita jawab. Putramu umur berapa? Yang paling gede? Hah? Sudah bisa baca belum? Kok nggak ngikuti Nabi umur 40 baru bisa baca? Sedangkan tadi buat tabakna Rasulullah, ya kan? Kan itu saya pelajari, saya tanya pada ahli-ahlinya. Alhamdulillah dapat. Oke, makam Ibrahim. Kedua, pada waktu Ibrahim mengatakan, ya Allah terimalah Baitullah persembahanku itu bahasanya qawaidah. Qawaidah itu bukan fisik, bukan hardware, tapi software. Qawaidah itu persembahan berupa software. Software apa? Bangunan, dasar-dasar bangunan hukum atau keimanan. Maka Nabi Ibrahim disebut Nabi yang hanif dan tidak musyrik. Ya enggak? Ya enggak? Ya persembahkan ya Allah. Sehingga Muhammad sudah belajar ke Ibrahim tentang akidah. Oke, sekarang jejak-jejak Ibrahim. Di sini aja atau perjalanan hidup dari lahir sampai meninggal? Yang pas itu jejak Ibrahim itu yang mulai lahir sampai di Quran ada cerita kehidupan Ibrahim enggak? Hah? Mohon maaf, jejak-jejak Ibrahim ada di Baitullah. Sehingga tetap konsisten. Manusia paling terpuji di sisi Allah ada orang yang bertahan, yang tunduk patuh dengan aturan Allah, ketetapan Allah yang ada di Al-Quran. Gak bisa sholat krono, mau saya merasa nanti stop. Apa? Takwa. Aduh. Nabi kita buta huruf enggak, Mas? Hah? Putramu sudah bisa baca belum? Mohon maaf, ini tidak ada revisi loh, ini buat tabakna Rasulullah itu. Alhamdulillah saya ditemukan oleh teman saya yang memang ahli bahasa Arab, namanya Fauzani. Dia lulusan Kairo, umdot di bidang bahasa. Dan ini kak saya sampaikan kemarin itu di Gusbat tadi, kiainya Menristek Nasir. Alhamdulillah. Ummi yang dipakai di Quran itu lam alif sukun, ini kadang-kadang hamzah. Lam alif di sini disukun, maka ini pakai a alif. Ini berbeda dengan ain mem asra. Ini artinya buta kitab. Yang ini buta huruf. Ini kalau di pondok pesantren diterjemahkan bodoh sekali. Ini sebetulnya buta huruf. Ini buta kitab. Nabi tidak pernah baca kitab apapun sebelum turunnya wahyu. Sehingga semua yang disampaikan Nabi hasil wahyu dari Sang Maha. Akhirnya kita ngikuti apa? Jangan baca kitab apapun, masukkan Quran dulu. Karena belajar hadis pun itu tidak cukup sanad dan perawi syaratnya, tapi ada matannya. Matan itu Nabi mengucapkan, menyampaikan itu dalam rangka menyampaikan ayat yang mana. Ini matan, sandaran ayat. Bagaimana kita menyandarkan ayat kalau ayatnya belum tahu? Itu hadis, apalagi kitab-kitab yang lain. Maka mendidik anak, masukkan dulu Qurannya, baru boleh kitab yang lain. Alhamdulillah anak saya Nurul Fadilah umur 5 sudah khatam Quran, umur 2 khatam dalam arti tajwid makhrajnya mapan. Tidak pernah merepotkan. Kemarin lulus ITS, elektro, umlaut, dan ya alhamdulillah mudah. Tapi sekarang banyak yang sudah hampir SMP baru ikro. Ya, dan kepahaman, yang penting kepahaman. Oke, Umi, logikanya dia mitra bisnis Khadijah, ya kan? Bahwa kabilah besar dagangannya Khadijah, dia jual dan betul-betul
mitra bisnis yang paling baik, ya enggak? Kira-kira tahu enggak Muhammad barang-barang yang dibawa? Yang terjual, sisanya untung berapa ya? Coba bayangkan kalau kita membawa kabilah besar, terus dia tidak tahu ini toilet atau kamar. Halo, alhamdulillah saya dapat dari ahlinya. Jadi saya bawa ke beberapa kiai ini. Tapi akhirnya ya dibiarin, mudah-mudahan ya kita tetap berjalan. Sebetulnya ada kita sampaikan pada umat yang ummi, ya gitu kan? Umat yang nggak belajar, yang belum belajar. Karena kalau yang sudah pinter, nanti ayal-ayalan nanti debat perdebat, ya nggak? Iya, saya juga nggak anu sama teman-teman pondok. Kalau dia nggak datang, aku nggak. Tapi yang biasa-biasa aja. Oke, kembali saya tanya, Mas, tadi umur ini, ya, sudah ditetapkan umur, ya kan? Anda saat ini kemampuan pun besok-besok menuju nafas, titik nafas terakhir enggak? Kita melangkah menuju langkah terakhir enggak? Oke, itu batas kita kembali ke Allah, ya. Haji itu semuanya bisa diwakilkan ke orang lain kecuali wukuf di Arafah, ya. Wukuf itu apa? Diam. Oke, itu simbol-simbol pelajaran bahwa apapun di kehidupan ini bisa diwakilkan kecuali satu, apa Mas? Mati. Bisa nggak mati diwakilkan? Halo? Semua bisa diwakilkan kecuali mati. Kalau kita ini menuju nafas terakhir, langkah terakhir, salah nggak kalau saya detik ini bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Salah nggak? Enggak, semua ini tadi ihram enggak punya apa-apa karena sudah ditukar dengan surga, ya kan? Dengan kebahagiaan. Semuanya enggak merasa memiliki apa-apa menuju langkah terakhir, menuju Allah untuk bertanggung-jawaban, menuju nafas akhir, menuju Allah. Dimanapun, kapanpun kita ini labbaik Allahumma labbaik. Berarti kemanapun, dimanapun kita menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu hanya 5 ini sistem. Ingat kembali ya, besok waktu duduk di antara 2 sujud, tahiyat akhir, duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, kita remind lagi asyhadu alla ilaha illallah. Qurbatain itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini setiap saat, tidak hanya bulan Qurban. Ya enggak? Haji itu kemanapun kita labbaik Allahumma. Karena istilah dengan tasbih seperti tawaf, cari air kehidupan, boleh cari gaji, itu cari air kehidupan. Kita selalu didatangi dari manapun, kanan kiri depan belakang setan. Jangan lupa lempar jumroh ta'awud. Di sana itu pelajaran untuk pilar-pilar akidah. Tapi sebetulnya haji sesungguhnya saat ini di sini bekal haji atau mati itu adalah ketakwaan. Karena manusia yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah menyelamatkannya. Jadi kembali yang saya berbagi, pastikan syahadat kita adalah bukan saksi palsu. Pastikan sholat kita adalah manusia sepenuhnya, bukan robot atau residuan. Yang ketiga, pastikan apa yang bukan hak kita, kita sampaikan. Jangan sampai 6:3 ayat 10 baru kita ingat saat malaikat pencabut nyawa sudah di depan kita. Pastikan kita termasuk yang dipanggil untuk puasa Ramadan mencapai takwa. 5. Yakinlah, pastikan kita ini menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, untuk kembali ke Allah. Labbaik Allahumma labbaik, pakai ihram, tidak memiliki diri yang memiliki aku besar, tidak punya apapun. Yang punya apapun itu adalah aku besar. Aku hanya dipercaya mengelola sampai waktunya, ya enggak?
Maka insya Allah kalau itu tetap kukuh, kita termasuk yang selamat. Itu di manajemen Tano di buku 1. Yang buku kedua yang saya tawarkan, audisi menjadi pewaris surga. Allah menawarkan bukan sebagai penghuni surga, tapi pewaris surga. Tapi ada kelompok lagi, kelompok kiri, kelompok kanan, penghuni neraka, penghuni surga. Tapi sebetulnya harapannya menjadi pewaris surga itu di buku 3 ini 5 pilar itu memantapkan, memperluas pemikiran kita tentang rukun Islam yang mungkin itu. Silakan kalau ada pertanyaan saya jawab. Nanti saya minta foto ya bareng ya, untuk memotivasi teman-teman yang lain bahwa tekad kami sejuta pesantren Al-Marti membumikan perilaku akhlak Al-Quran itu betul-betul kita tawarkan, kita bumikan di Indonesia ini. Tentu Quran bukan sekedar bacaan, tapi Quran sebagai petunjuk, pedoman hidup dan rahmatnya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dalam peribadatan, Mas, kalau lihat Mas. Ya, monggo. dalam beribadah kepada Allah tadi disampaikan bahwa kelihatannya kayaknya berat gitu untuk bisa nyambung ke konsep gitu. Karena kan ya terus terang masih banyak untuk tingkatan khusyuk itu memang berat. Nah kalau itu nanti nggak diterima ya mungkin banyak yang tadi nggak diterima tadi. Tapi apakah nggak ada tingkat berusaha kita khusyuk, tapi memang ya kadang-kadang kemana lagi pemikiran kita gitu ya. Tapi kita berusaha terus. Apakah itu juga tidak ada nilai yang menyebabkan kita bisa diterima, nyambung tadi Pak? Karena terus terang ya, apakah dari segi bacaan, tajwidnya tadi, konsentrasi dan seterusnya perlu fokus memang. Kalau kita sholat nanti dikatakan sama Rasul, kamu belum sholat, kelihatannya ya memang berat ya Pak ya. Itu dulu barangkali Pak. Ibadah apapun. Mas, sudah punya rumah belum? Sudah. Tipe berapa? Gak ada tipe-tipean. Ada yang lebih baik enggak? Banyak yang lebih baik. Kira-kira rumah yang ada di sini sama surga menarik mana? Menurut keyakinan jenengan? Surga. Di sini Anda gampang enggak dapat rumahnya itu atau hasil membanting tulang? Kerja itu aja Pak. Ya perjalanan hidup kan. Loh, rumah yang gitu aja kita harus sungguh-sungguh meraih. Sekolahnya pun juga tidak pendek ya kan. Loh, surga kok glewes tidak mau usaha. Logik enggak Mas? Enggak logik. Ya kan? Yang itu aja kita harus mati-matian. Surga yang kita yakini lebih dahsyat. Kok kita setengah hati. Ini awal saya masuk Quran. Rumah tingkat, mobil, aku harus belajar dari TK sampai S1, S2. Yang harus bekerja, mati-matian. Surga kok kayaknya kita nggak butuh. Inilah jihad, inilah harus peraihan sebagai wujud keimanan kita. Dan harus terukur. Dan mohon maaf, ciri orang takwa di 313, 3134 diawali wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wong takwa itu, orang takwa itu hobinya mohon ampun. Karena apa? Menyadari banyak nggak taunya, lemahnya. Karena itu pokoknya mengandalkan rahmatnya Allah berupa ampun. Tapi diselamatkannya orang takwa tadi oleh Allah, surat 65 ayat 5. Allah mengampuni segala dosa, memperlipat gandakan pahala. Itu untuk takwa. Karena itu meyakinkan, jujurlah, ukurlah diri Anda bahwa Anda betul-betul takwa menurut standar ukuran Allah, bukan yang lain. Karena yang punya surga neraka adalah Allah. Oke? Nah, untuk raih, karena itu hati-hati. Karena itu takbiratul ihram itu mengharamkan apapun kecuali aku dan Allah. Begitu mau meninggalkan sholat harus ditarik. Ini menarik kembali. Aku harus menghadap aku seutuhnya kepada Allah. Ini awal-awal ya susah. Kita belajar sepeda pun awal-awal jatuh-jatuh ya Pak. Apalagi hanya sekedar baca tahu nggak bisa.
knowledge, action, repetition. Itulah 7 ayat yang diulang-ulang, maka kita akan dapat gitu. Tanpa kesadaran sungguh-sungguh, sehingga Rasulullah mengatakan ini lebih berat daripada perang Badar. Ngurusi dirimu itu lebih susah daripada perang Badar. Nah, cuma gitu loh tadi Mas, coba Mas yang 10 hari, 13 hari. Awal-awal sudah mengingatkan, kebanyakan kamu tidak bersyukur dia. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Berarti banyak yang tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur ke surga ke neraka. Sama dengan sedikit sekali yang kamu sukses masuk surga. Kita mau yang banyak atau sedikit? Kalau temennya banyak, di neraka aja. Tapi tidak hidup loh ibu, tidak umur panjang, tidak hidup. Sayang juga nggak mati. La yamutu biha wa la yahya. 87, 12 sampai 13. Orang ahli neraka itu tidak hidup, nggak mungkin di neraka makan-makan kayak gitu, jagongan kayak ini nggak mungkin. Wah, sudah ngurusi dirinya sendiri ya kan. Tapi di surga begini, nanti makanan apapun di dunia ini ada di surga. Tapi nikmatnya lebih dah. Oh, ini jambu seperti ini. Oh, ini durian kayak di Depok dulu. Oh, ini ada semua. Tapi nikmatnya luar biasa. Tapi kalau di neraka air tidak haram. Nah, milih mana? Tidak ada paksaan. Tapi pencapaian itu dari usaha yang sungguh-sungguh disertai jihad. Karena itu di surat 25 ayat 52. Jihad akbar itu jihad korban. Oke. Mas, enter Mas, ini profesi sedikit. Mas. Ini aja. Pilar pertama dia disadar. Lurus kenceng. Asyhadu alla ilaha illallah, kesaksian, saksi, melihat, tapi harus dengan mata hati, ya, mata hati, jiwa. Ini keadaan ini. Lanjut. Syahadat kedua pun juga begitu, merasakan ini ya. Ayo, lanjut. Nah, sholat, sudahkah sholat kita? Kalau begini masa sudah sholat? Iya, lanjut. Hati-hati, Bapak ini musolin, salahkan orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya, keluyuran tadi. Yang lalai itu jiwanya. Kalau dia lalai kalau sedang sholat, atau hanya sekedar pengen dilihat orang lihat, ya. Atau tidak mau memberikan harta yang disukai. Tadi harta semua suka juga, tapi ada titipan sebenarnya. Lanjut. Sholat khusyuk. Apakah mukminun alladzina hum fi sholatihim masih tadi manusia sepenuhnya. Tariklah dengan kesadaran nafas itu. Latihanlah semalam targetnya 2 rakaat aja. Yang bisa mengusulkan siapa? Minta tolong Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Ini milik siapa sih? Jiwa ini milik siapa? Allah sudah kita tukar dengan bahagia tadi. Nah, kita libatkan Allah untuk memberikan kita, karena itu Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau yang kumaksud, yang kutuju. Wa ridho kamatlubi, ridhomu yang kami harapkan. Itu setelah itu takbiratul ihram. Jangan tergesa-gesa. Kalau latihan awal tuh ya, biarkan kata hati dulu yang bicara. Bismillah ya. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Pas nyedot ini, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti susah yang kata hati nanti lebih susah daripada ya. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, ngimami jangan gitu, nanti makmumnya keter-keter. Paling kan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pas sendiri. Kalau di tempatku ada 10 menitnya, sehingga 2 rakaat itu pasti saya habiskan 2 menit itu.
senyum tadi. Jiwaku berkata, baru tubuhku berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, mohon maaf, pernah belajar NLP enggak? Hah? Near Language Programming, bahasa otak. Oh, nggak tahu belajar ngodis orang ya. Ini potret gambar-gambar. Seringkali mohon maaf, Bismillahnya dengan banyak nggak dikenal oleh ini. Ini chip semua ini. Misalnya pernah nggak baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar enggak? Pernah gini enggak? Ini bingung. Mas ini hiroh ya apa toh hiroh? Niroh itu apa? Dulil itu apa? Enggak dikenal. Harusnya Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Beda enggak sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ditanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji lillah rabbil alamin. Bukan alhamdulil. Alhamdulil. Bingung dia. Dulil ini apa? Buka kamus kayak iya kana butuh kana apa itu kana? Iyaka hanya kepadamu, nak budu, nahnu abdu, kami ini abdimu, wa iyaka hanya kepadamu, nasta'in, mohon pertolongan. Kana opo masuk nih, kana ini opo, bisa tekok gitu. Halo, ya, itu pencapaian harus diraih dan mohon ampun, gitu loh. Kita ini tidak luput dari salah dan keliru, mohon ampun, tapi ada usaha mohon ampun yang diterima itu memang ada ikhtiar untuk lari dari kesalahan gitu, menuju kebenaran gitu. Jangan sampai Mbak, babi itu haram nggak? Haram ya? Ini babi. Astagfirullah. Astagfirullah. Ngemplok terus itu. Itu kebanyakan gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nggak ada perubahan. Karena itu bacalah Quran pelan-pelan dan mohon ampunlah di waktu-waktu sahur itu. Setelah baca Quran, oh ini perintah kok nggak tak jalanin, mohon ampun. Ini larangan kok hobi. Nah, mohon ampun, berusaha untuk tidak jadi hobi lagi gitu loh. Ya. Halo, oke. Harus memang ikhtiar upaya top, Mas. Ya, upahnya itu top hasil dari perperangan terhadap diri kita sendiri. Musuh yang hebat kita ini loh, diri kita sendiri. Jihad akbar, jihad Quran. Kata Allah surat 5 ayat 4. Ada ibu-ibu bertanya? Ya, hidup sekali. Jangan sampai nanti ketemu malaikat pencabut nyawa. Ya Allah, 1 jam saja, mohon ditunda. Aku tak sedekah. Banyak nanti yang minta gitu. 1 jam saja. Kedua, Quran. Ya. Dari paparan yang sudah didengar, rasanya kok untuk mencapai itu semua diperlukan intelektual yang tinggi ya. Padahal seperti kita ketahui masyarakat kita masih banyak yang bereducated. Tapi tadi saya bisa menjawab bahwasanya kita memang walaupun sudah berusaha mati-matian, yang lain kita tetap semua menuju neraka. Ya harus ya berjuang dan ada perubahan paling tidak seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi tobat yang diterima itu Al-Baqarah 160. Harus ada perbaikan dan menjelaskan kebenaran. Dan ini berat. Saya ini yang punya 2 pasien. Sekarang cuci darah seminggu 2 kali. Tapi penyesalan itu, tobat itu penyesalan itu yang susah. Karena begitu tobat, maka menjelaskan kebenaran. Ini uangku, aku. Ini bukan. Yang bukan itu ya hasil korupsi dan sebagainya. Dia sudah positioningnya orang kaya. Begitu ini bukan hakku. Itu seperti Abu Lahab Abu Thalib mau syahadat ngelirik Abu Lahab, Abu Jahal nggak jadi dia. Ya, karena dia lepas dari orang-orang ini susah. Jadi
hijrah meninggalkan pemapanan itu ya. Dan kedua, mohon maaf, memang tadi semuanya menuju neraka karena kita itu dapat ilmu setetes, nggak tahunya selautan, sehingga tidak sangat mungkin salah karena tidak tahu, ya enggak? Karena itu hobinya mohon, tapi perbaikan baca Quran, jangan tadi astagfirullah tapi ngemplok terus itu kebanyakan orang. Apalagi bacanya istighfar sambil mabuk. Ya, tadi kalau keluyuran itu mabuk, dia tidak sadar, tidak paham yang diucapkan, ya enggak? Mabuk itu kan dermil-mil bahasanya Jawa Timur. Dia tidak tahu apa yang diucapkan, tidak sadar yang diucapkan. Nah kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tiba-tiba. Dan tahajud itu bangun tidur. Ayatnya 7315 baca Quran perlahan-lahan. 317 mohon ampun di waktu-waktu sahur. 7626 sujud dan bertasbihlah. Karena itu capek. Jangan paksakan sholat, istighfar aja. Karena nanti Allah terus ya. Raih, tergantung semua jelas tidak ada ini, dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syarat dari Allah tidak mungkin tidak dilaksanakan. Bisa semuanya. Tapi hati-hati, kebanyakan gagal. Ekstradisi satu itu walaqad zarabna li jahannam katsira minal jinni wal insi. Dan sungguh-sungguh kata Allah, sungguh kuadrat kata Allah, ya, bahwa isi neraka itu kebanyakan dari bangsa jin dan kebanyakan dari bangsa manusia. Berarti yang tidak terekstradisi qalilah, sedikit sekali. Ya. Quran itu tadi sebenarnya mudah. Ma anzalna alaika Quran litasqa. Turunkan Quran tidak bikin kamu susah, gampang, banyak terjemahan. Iya enggak? Sudah kulengkapi dengan bahasamu. Tapi adakah yang mau belajar Quran? Dan pengikut Nabi itu Ahmad bin Abdullah jadi Nabi setelah dia terima wahyu, menyampaikan wahyu. Ya enggak? Sebelum itu dia namanya Ahmad bin Abdullah. Maka kalau mengikuti Nabi, terima wahyu, pelajari, pahami, sampaikan. Bisa lewat PPABM, bisa lewat grup, bisa lewat SMS, lewat grup, bisa buat grup sama Mas Bahiri. Nanti setiap saya mau sholat tahajud biasanya saya kirim satu paket materi. Setelah mau maghrib ini sudah tak siapin ini. Program mendekati maghrib ini saya siapkan 114 hari memahami satu hari satu surat, satu hari satu surat, satu surat. Ya Mas, kemarin Ar-Rod ya kan, surat 13. Ini sudah tak siapin surat 14. Sebetulnya tadi sebelum ngomong mau tak kirim tapi lupa. Itu selamat berjuang Mas. Ya, tidak ada sesuatu yang gratis dalam hidup, termasuk surga. Harus dibayar dengan perjuangan sungguh-sungguh. Ya ya. Oke Bu-ibu. Ya, nanti saya minta foto untuk pengertian pada teman-teman yang lain. Ini Ustaz, kan tadi cerita. Jangan Ustaz ya. Ustaz itu artinya profesor saya dulu. Karena itu Ya, saya biasanya tidak mau. Tapi kalau kiai saya tambah mau. Kiai itu orang tua, sepuh. Umur saya lebih dari 50, jadi kalau saya disebut kiai, haji gitu saya, ya aku tinggalkan yang tua. Tidak saya Mas Soni aja. Ya, Mas Soni. Nah, sebetulnya saya ini iri hati. Iri hatinya gini. Tadi kan masalah surga, keindahan di surga itu imajiner. Iya. Cuma dikatakan bahwa yakinlah nanti bahwa kehidupan surga itu indah dan baik. Kemudian nanti di neraka bisa. Iya. Saya begini karena satu, nabi-nabi dan rasul itu paling tidak sudah dikasih lihat yang namanya malaikat, sudah berbicara dengan Allah langsung, sudah dikasih waktu Nabi Musa mau bertemu dikasih gunung yang mau hancur sampai dia siksa. Itu saya ngirinya di situ.
saya enggak. Terus yang kedua, ini saya melirik agama sebelah nih. Mereka kalau lagi sembahyang, musuhnya minta ampun. Saya perhatiin orang kok bisa musuh. Karena Tuhannya ada di depan. Dia bisa lihat. Lah kita kan enggak. Itu makanya waktu itu sempat ya dalam hati itu iri aja gitu. Sekedar berat masuk. Yang pertama tadi Tuhan yang ada di depannya. Coba kalau ditandingkan tadi, Tuhan yang di depan bisa buat pohon enggak? Iya. Buat tanah enggak? Buat ini enggak? Ya. Quran itu penuh amsal. Saya yakin bahwa Ibrahim mengatakan, apakah ini Tuhanku bintang? Itu kelas ustadz itu. Ustadz itu kan membawa cahaya langit. Kalau ketip-ketip itu ustadz itu. Agak terang bulan, itu kiai-kiai itu. Matahari ulama besar atau nabi. Tapi semuanya aku nggak mau Tuhan itu, termasuk nabi. Tuhanku Rabbul Alamin. Ya. Yang kedua, dan semuanya sudah mampu di perannya masing-masing dan berperanlah sebaik-baiknya. Enak kita sudah paket. Quran ini tidak hanya harus perang ini, tapi tinggal sungguh-sungguh aja kan. Ambil positifnya. Jadi yang jelas ridho terhadap ketetapan Allah dan berperanlah sebaik-baiknya, maka apa itu piala citra akan mendapat. Piala citra itu surganya Allah.